Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Mari kita tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kalau kita di sini luar biasa. Kita berharap Bapak Ibu saudara-saudari semua yang ada dimanapun juga saat ini dalam kondisi yang baik untuk memuji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Dan hari ini minggu pertama di bulan Maret, Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Mungkin bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita akan ada perjamuan kudus nanti. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau beribadah pada pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan pada hari ini. Dan sama-sama sambil kita akan mulai ibadah kita, saya mengundang untuk kita semua, kita menyanyikan lagu satu buah pujian yang mengatakan More Than I Know. Lebih yang dari saya tahu, kalau Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita lebih dari yang kita tahu. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua baru pertama kali dengar lagu ini atau belum pernah dengar sama sekali. Kita sama-sama belajar. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama belajar, kita mau katakan lagu ini dengan iman. Created the world for you to welcome me. Prepare all things before I took my breath. You think of me constantly in all things that you design. You'll do anything to give your best for me. When I go astray, you surely search for me. You never rest until you find my soul. And when you do, you rejoice as if I'm your only one. You'll do anything to bring me back to you. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You cover my shame, my wrongs you do not wake. Your hands embrace my weaknesses and flaws. You selflessly paid the price, send your one and lonely son. You'll do anything to show that you love me. Mari sama-sama kita katakan, this human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more, you love me more than I know. Oh,
more than what I can feel or what my life can be. It's your love overflowing in me. You make me whole, you made me new. There's no one in this world who will love me like you do. More than what I can feel or what my life can be. It's your love overflowing in me. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Jesus. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Kau Allah Raja kami Tuhan. Haleluya, haleluya. You overflow in me, you love me more, you love me more, you love me more than I know, Jesus. Thank you, Jesus. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more, you love me more than I know. All things will fail to measure in the greatest love that there is. You love me more, you love me more, you love me more than I know. You love me more than I know. You love me more than I know. Hallelujah, you love me more than I know. Thank you, Jesus. Benar Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami tahu. Engkau menyayangi kami lebih dari yang kami tahu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini, sampai hari ini kami bisa bernafas Tuhan, kami dalam keadaan yang baik dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena pertolongan dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memuji nama-Mu, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu, Tuhan yang kuduskan setiap kami, Tuhan yang layakkan setiap kami, agar kami layak Tuhan dan kudus untuk datang padamu pada hari ini. Jika ada kuasa roh jahat yang ingin menghancurkan, mematahkan ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh memberkati setiap kami yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk datang, kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Aku menyapa sekali lagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi aku tanya. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, masih semangat untuk memuji nama Tuhan walaupun saat ini kita mungkin sambil tiduran atau mungkin di rumah atau dimanapun dalam perjalanan, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Mari Bapak Ibu, aku undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorak bagi namanya, dan kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan
dengan bertepuk tangan, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh pujian kita barusan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, saat ini kita akan membaca pembacaan Amsal. Amsal hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal 19 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Mari Bapak Ibu saat ini kita mengambil sikap doa. Kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita. Bapa kami yang baik, pada hari ini Tuhan kembali kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami Bapa, menegur kami Tuhan, untuk setiap dosa, untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami Bapa kalau kami terlalu bebal sebagai manusia. Kami menyadari kesalahan yang kami lakukan Tuhan, tetapi kami terus dan terus melakukannya ya Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Kami berkata kasar kepada sebagai orang tua, kami berkata kasar kepada anak kami dan melukai hati mereka. Sebagai anak, kami melawan pada orang tua. Kami membantah mereka Tuhan.
Dan sebagai sesama kami menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami berkata kasar, kami berpikir negatif Tuhan. Kami bersikap seenaknya ya Tuhan dan hanya ingin menang sendiri. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau melihat segala apa yang kami lakukan. Engkau tahu Tuhan, bahkan sebelum kami datang, sebelum kami mengakui setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu pada hari ini, Tuhan Engkau tahu apa yang telah kami lakukan, bahkan yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan Engkau tahu semuanya ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tahu. Tolong Bapa, terus ajar kami, terus ingatkan kami, terus tegur kami ketika kami salah. Dan lembutkan hati kami Bapa, agar kami tidak bebal akan setiap peringatan-peringatan-Mu Bapa. Biar kami boleh menyadari setiap kesalahan kami. Kami juga tidak bersikap angkuh, meninggikan diri, gengsi untuk meminta maaf ketika kami salah ataupun tidak salah. Tuhan tolong ajar kami untuk bisa lebih mengasihi sesama kami Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengalami kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga kami juga dapat mengasihi sesama kami. Siapalah kami Tuhan, manusia biasa yang tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap rendah hati, bersikap tidak sombong Tuhan, dan tidak mau menang sendiri. Dan ketika kami salah Tuhan, kami tidak malu mengakui kesalahan kami kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, karena Engkau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Terima kasih untuk kasih-Mu di kayu salib Tuhan, Kau menebus setiap kami Tuhan. Kami yang gak layak menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menerima segala diri kami Tuhan. Segala kekurangan, kelebihan kami Engkau menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berita pengampunan dosa pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Mari Bapak Ibu kita boleh baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang telah kita dengar bersama, saya mengundang untuk kita semua menyanyikan satu buah pujian yang mengatakan Dia jamah. Tertindih dengan beban berat, dosa datang menyerang. Siapa mau tolong waktu susah? Dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah segenap hidupku.
jamah ku jadi baru. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan bait yang kedua. Sejak ku jumpa Juru Selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memujinya sampai pada akhir hidupku. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Ya, saat ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita dan persembahan nantinya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar running text Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan sambil kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian yang mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
Ibu kita bersatu dalam doa, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, sungguh kami datang dan mengucap syukur di hadapan-Mu pada hari ini. Kalau kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Kau yang berkati segala persembahan ini Tuhan, kiranya boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga agar persembahan ini boleh semakin dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati juga orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, Kau yang berikan hikmat takut akan Kau dalam mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami yang telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau yang boleh berkati dalam segala usaha, pekerjaan dan apapun yang kami lakukan. Kiranya Kau yang boleh semakin berkati dengan berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menyambut berita kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sambil kita akan mendengarkan firman, aku mau ngajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan, Ya Aba, Ya Bapakku. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua sekalian baru pertama kali dengar lagu ini, atau mungkin yang udah sering, kita boleh belajar sama-sama ya. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, Ya Bapakku. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian dari awal. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, Kau selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, amin Tuhan. Tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap
Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Setiap kasih, anugerah, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Yang oleh karena anugerah-Mu kembali memberi kesempatan kepada kami. Untuk boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan kepadamu. Bila itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakan kami untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, basuh dalam darah Kristus, sehingga kami diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Beri hikmat untuk mengerti dan kuasa untuk boleh melakukannya. Dan ini doa kami Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 2 tahun lebih dunia dilanda wabah virus corona yang membuat manusia takut, khawatir, dan gelisah. Belum lagi dampak yang diakibatkan oleh wabah ini sudah merambah kemana-mana, yang berakibat banyak negara masuk ke jurang resesi ekonomi, yang membuat hidup semakin lebih susah. Namun di tengah-tengah keadaan yang sangat mengkhawatirkan itu, firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Saudara, masih relevankah pernyataan ini? Mari kita coba baca Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dan dengarkan firman Tuhan, tetapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, khawatir. Betapa kata ini sering merasuki kehidupan manusia, sehingga seringkali orang menganggapnya sebagai suatu hal yang manusiawi. Setiap orang mempunyai kekhawatiran atas hal yang berbeda-beda. Namun biasanya manusia khawatir atas sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi esok, bulan depan, atau bahkan bertahun-tahun ke depan. Yesus sungguh memahami hal ini. Ia tahu bahwa manusia hampir selalu diliputi oleh rasa khawatir. Saudara,
Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan adalah sesuatu yang salah. Tetapi yang dilarang oleh Yesus adalah jika kita menyimpan kekhawatiran atau kecemasan berlebihan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Ketika Yesus mengajar untuk tidak khawatir akan hari depan, Ia sedang mengatakan bahwa biarlah masa depan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Masa depan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah misteri yang indah di tangan Bapa yang berkuasa. Jangan pernah khawatir karena Bapa yang Maha Kasih senantiasa memelihara kehidupan anak-anaknya. Saudara, mengapa Yesus melarang kita khawatir? Alasan yang pertama adalah karena hidup ini lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara, seringkali orang menganggap segala sesuatu di dalam dunia ini sangat penting, bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Pangan dianggap lebih penting daripada hidup, dan sandang dianggap lebih penting daripada tubuh. Tidak heran jika begitu banyak orang yang sangat mudah dikendalikan oleh materi. Bukankah kita sering menjumpai seseorang yang denyut jantungnya dikendalikan oleh fluktuasi harga saham? Bahkan gejolak pasar uang pun dapat membuat orang bunuh diri. Mengapa? Karena ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang berharga di matanya dan sungguh dipedulikan olehnya. Saudara, melihat kondisi hari-hari ini memang membuat kita khawatir. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih ada, itu membuktikan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Hal itu tentu membuat hati kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan biarkan pikiran Anda dipenuhi dengan sesuatu yang akan terjadi di hari esok, padahal hal itu belum tentu terjadi. Itulah yang membuat Anda khawatir. Biarkan hari esok menjadi misteri buat kita, agar kita tetap bergantung pada Allah. Saudara, ada suami istri yang sedang memikirkan pendidikan anaknya di masa depan. Kemudian mereka berembuk untuk menemukan kesepakatan ke jurusan mana nanti anak itu disekolahkan. Lalu si ayah berkata, saya ingin anak kita nanti kuliah di fakultas kedokteran, katanya. Saya menginginkan dia menjadi seorang dokter. Tetapi sang istri tidak sepakat. Lalu dia berkata, saya sih inginnya dia menjadi pengacara, katanya. Makanya saya menginginkan dia kuliah di fakultas hukum. Lalu mereka berdebat. Mereka mengungkapkan alasan masing-masing mengapa anak mereka itu dimasukkan ke sekolah yang mereka pikirkan. Si suami memberikan alasan mengapa anak itu harus menjadi seorang dokter. Demikian juga si istri memberikan alasan mengapa anak itu harus menjadi seorang pengacara. Karena tidak ada titik temu, lalu mulai meruncing perdebatan itu. Daripada mereka berselisih karena itu, kemudian mereka meminta pendapat dari orang lain. Mereka mencoba mengungkapkan persoalan mereka ini kepada pendeta mereka. Lalu suatu saat pendeta itu diundang untuk datang ke rumah, agar kiranya ada titik temu dengan hadirnya pendeta itu di tengah-tengah apa yang mereka perdebatkan. Lalu si pendeta pun datang ke rumah suami istri ini. Kemudian si suami itu pun berkata kepada pendeta itu, Pak Pendeta, saya ingin anak saya ini menjadi dokter. Itu sebabnya saya ingin supaya dia kuliah di fakultas kedokteran. Tetapi istri saya tidak suka. Istri saya maunya dia menjadi pengacara, katanya. Jadi anak kami diinginkan masuk di fakultas hukum. Menurut pendeta bagaimana? Apa pendapat pendeta tentang hal ini? Mendengar itu si pendeta pun berkata, ya kita tanya saja langsung anaknya, katanya. Yang akan kuliahkan anaknya, bukan bapak dan ibu. Oh ya benar juga, kata suami istri itu. Ya udah panggil aja anaknya, kata si pendeta. Lalu si suami pun dengan suara agak keras memanggil anaknya itu. Mary, katanya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang dengan membawa boneka di pangkuannya. Lalu menghampiri papanya yang memanggil dia. Ini Pak Pendeta anak kami, katanya. Melihat anak kecil itu, si pendeta berkata, ini yang kalian permasalahkan. Umur berapa dia? Umur 7 tahun, Pak Pendeta, kata si suami. Baru 7 tahun, kalian sudah mencemaskan sampai 10 tahun yang akan datang. Saudara, ternyata kedua suami istri ini sudah khawatir tentang pendidikan anak-anaknya. Padahal anak itu masih berumur 7 tahun. Mereka sudah menarik 5-10 tahun di depan
untuk mereka persoalkan hari ini. Saudara, inilah yang seringkali membuat manusia khawatir, memikirkan hal-hal yang masih jauh. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan pendidikan anak-anak kita. Perlu. Tetapi jangan sampai belum apa-apa beban di masa depan yang masih jauh diperhadapkan untuk kita hari ini. Jadi, hati-hati jangan sampai persoalan di masa depan yang masih jauh Anda tarik menjadi beban Anda hari ini yang membuat Anda khawatir. Saudara, untuk memahami maksud tentang jangan khawatir ini, maka Yesus memberi contoh yang perlu disimak, yaitu pertama, cara hidup burung di udara. Tidak sekalipun kita pernah melihat seekor burung menimbun makanan, bahkan di musim paceklik sekalipun. Ia begitu yakin bahwa esok hari akan ada makanan yang tersedia baginya. Yang kedua, bunga bakung di padang yang hanya hidup 8 jam saja. Keindahan warnanya tidak dapat ditandingi oleh pakaian buatan manusia. Kalau terhadap mereka saja Allah begitu peduli, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Katanya seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-30 dari Matius pasal 6 tadi. Ayat ini mengungkapkan janji Allah kepada semua anak-anaknya. Bahkan di tengah kesulitan dan ketidakpastian sekalipun, seperti sekarang ini, ia tidak pernah lalai dalam menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok kita. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita, masakan ia tidak mempedulikan kebutuhan hidup kita? Jadi, imanilah pemeliharaan Bapa yang penuh kasih dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir adalah karena khawatir tidak ada gunanya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas, yaitu tidak ada. Ingatlah saudara, kekhawatiran sama seperti kursi goyang yang memberikan Anda sesuatu untuk dikerjakan, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana. Memang khawatir tidak akan membawa kita kemana-mana. Justru kekhawatiran yang terus-menerus akan membuat seseorang menjadi sangat tertekan. Sebaliknya, jika pasrah dan berserah pada kehendak Tuhan, akan membawa damai sejahtera. Saudara, tidak seorang pun yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang hidupnya, walau hanya sedikit saja. Sebaliknya, kekhawatiran justru akan membuat hidup seseorang menjadi lebih pendek, karena bisa mengakibatkan sakit. Sikap khawatir tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, justru akan mempersulit hidup manusia. Kekhawatiran tidak pernah ada gunanya. Dan seseorang yang berguna tentu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Alasan ketiga sehingga Tuhan Yesus berkata jangan khawatir adalah karena khawatir adalah milik mereka yang tidak percaya. Saudara, kekhawatiran adalah milik mereka yang tidak mengenal Allah. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, orang yang percaya bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Orang yang sungguh mengenal Allahnya tidak akan mengkhawatirkan masa depannya karena dia tahu bahwa Bapa di sorga yang mengetahui segala sesuatu yang diperlukannya akan memeliharanya dengan penuh kasih. Jangan pernah ambil sesuatu yang bukan milik Anda karena Anda akan dibebani olehnya. Ingatlah, Anda adalah milik Allah dan Allah tahu akan keperluan dan kebutuhan Anda. Alasan yang keempatnya membuat Yesus berkata jangan khawatir adalah karena semua yang kita khawatirkan akan diberikan oleh Allah. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Yesus mengajarkan kita untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal yang lain, termasuk yang kita khawatirkan. Kalau itu yang terjadi, maka Allah akan memberikan semua apa yang kita khawatirkan dan bahkan ditambahkannya. Setiap murid Kristus harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan mereka. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap murid Kristus akan dimampukan untuk memiliki kebenaran Kristus dengan tunduk dan taat akan setiap perintahnya
dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Ingatlah saudara, bahwa hari esok bukanlah milik Anda, melainkan milik Bapa yang berada di sorga. Hidup manusia yang diserahkan kepada Allah bukan lagi menjadi urusan manusia itu sendiri, melainkan telah menjadi urusan Allah. Mereka yang mengikuti Kristus harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas semua hal yang lain. Apabila Allah memerintah dalam kehidupan Anda, maka Anda dapat yakin bahwa Allah akan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan Anda. Oleh karena itu saudara, jangan khawatir karena hidup Anda lebih berharga dari apa yang Anda khawatirkan. Kalau saja Allah sangat peduli terhadap burung di udara dan bunga bakung di padang, bukankah Ia akan lebih mempedulikan hidup Anda kalau Anda sadar bahwa Anda lebih berharga dari burung dan bunga bakung itu? Dan ingat juga saudara bahwa khawatir tidak akan membuat hidup Anda lebih baik. Jadi untuk apa khawatir? Kekhawatiran adalah milik mereka yang tidak percaya kepada Allah. Sebab kalau Anda sungguh-sungguh mendahulukan Allah dan kerajaannya sebagai wujud nyata Anda percaya kepadanya, maka apa saja yang Anda butuhkan dalam hidup ini, Dia akan sediakannya bagi Anda dan bahkan menambahkannya. Jadi, jangan khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sekalipun kami sadar Tuhan, kehidupan di masa sekarang ini penuh dengan kekhawatiran. Tetapi, jangan biarkan kekhawatiran itu menutupi mata kami melihat kuasa Allah yang lebih besar dari apa yang kami khawatirkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami lebih mempercayai Tuhan daripada apa yang kami khawatirkan dalam hidup ini. Sehingga kami tetap bergantung dan berharap kepadamu. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan yang memperdulikan kami, yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami. Bapa kami dalam surga, tiriklah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan kekhawatiran, kecemasan, melihat kondisi di sekitar kami hari-hari ini. Biarlah kami dikuatkan untuk terus berharap dan berpengharapan kepada Tuhan. Supaya kami tetap mengimani Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi saat ini. Sehingga kami tidak kehilangan harapan, tetapi tetap percaya bahwa Allah adalah Bapa yang mempedulikan hidup kami, yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami. Tolong kami semua Tuhan, berkati kami semua. Bapa kami dalam sorga, Engkau tahu apa yang kami sedang pergumulkan saat ini. Mari Bapa, tilik kedalaman hati kami. Tilik setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biar oleh karena anugerah-Mu Tuhan, setiap kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bapa kami dalam sorga, berkati juga setiap pengurus di gereja-Mu ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan melalui gereja ini, dimampukan untuk memenuhinya, bukan dengan kekuatan mereka, tetapi oleh karena kebergantungan mereka kepada Tuhan. Program-program yang akan dijalankan ke depan ini, Tuhan yang mendahului. Biarlah boleh berjalan atas tuntunan dan pembinaan Allah, boleh berjalan di dalam berkat yang datang daripada-Mu. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan melayani, apapun bentuk dari pelayanan gereja mari, Tuhan tolong berkati, supaya sungguh menjangkau setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami pun kami doakan, biar belas kasihan Tuhan menuntun bangsa ini, mengatasi pandemi yang masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong pemerintah yang ada, supaya mereka tahu apa yang mereka harus berbuat dalam memimpin bangsa kami keluar dari masalah-masalah yang ada. Campur tangan Tuhan, terus Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup kami minggu ini pun kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Allah mendahului setiap langkah kami, sehingga kemanapun kami pergi, tuntunan pembinaan Allah ada atas kami, dan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur supaya kita memasuki perjamuan ini dan dijamu oleh Allah sendiri lewat perjamuan kudus ini. Mari kita mempersiapkan hidup kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, mari kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing, memohon belas kasihan Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, perlu kita akui atas dosa dan pelanggaran kita, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati memohon belas kasihannya, sehingga Ia melayakkan kita boleh dijamu dengan makan tubuhnya dan minum darahnya lewat roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama-sama. Mari kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum makan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Engkau rela mati ganti kami orang berdosa. Tubuhmu hancur oleh karena kami. Tetapi oleh karena pengorbananmu, kami beroleh pengharapan hidup yang kekal. Kami beroleh pengampunan. Kami beroleh jalan keluar. Kami beroleh berkat-berkat-Mu. Di tangan kanan kami ada roti yang mengingatkan kami kepada tubuh Kristus yang hancur. Bila ketika kami makan, kami boleh mengimani bahwa Kristus telah bangkit. Bangkit memberikan pengharapan yang baru bagi kami yang percaya kepadanya. Sehingga apapun pergumulan kami hari ini, apapun yang kami khawatirkan, kami beroleh jawaban di dalam Kristus yang telah bangkit bagi kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dan sebelum minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau begitu mengasihi kami. Dan bukti kasih-Mu ketika Engkau rela mati mencurahkan darah-Mu hanya untuk kami orang berdosa. Darah yang kudus, darah yang suci. Namun justru darah itu yang tercurah dari setiap luka pada tubuhmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Lewat pengorbanan-Mu ada pengampunan, ada penyucian, ada keselamatan, ada hidup kekal. Di tangan kanan kami ada anggur yang mengingatkan kami kepada darah Kristus yang tercurah. Biarlah ketika kami minum, kami beroleh pengampunan, beroleh jalan keluar, beroleh kesembuhan bagi sakit penyakit kami, beroleh berkat Tuhan bagi hidup kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari bersuara kita bersyukur bersama-sama bahwa setiap kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau begitu mengasihi kami. Dan kasih itu telah Engkau buktikan ketika Engkau rela mati di atas kayu salib hanya untuk kami, supaya kami beroleh pengampunan, beroleh hidup yang kekal, beroleh berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Engkau yang sudah menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah kepadamu bersama-sama dengan jemaatmu, dengan umatmu di GKRI Peninggal Karawaci ini. Biarlah apa yang telah kami persembahkan kepadamu, baik itu pujian dan penyembahan kami, baik itu persembahan kami, baik itu doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dan juga firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Biar itu semua menjadikan kami semakin lebih mentaati Tuhan dan hidup di dalam Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Saudaraku,
Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk untuk bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Namun